Jangan pada tegang, aduh aku ngeliatnya jadi serem kayak mau di sidang skripsi aja. Ini BTW udah ada yang lagi skripsi atau masih? Oh kamu udah skripsi. Siapa aja yang udah skripsi? Kamu? Terus yang lain belum? Lagi sempro? Lagi magang, bareng-bareng sama teman-teman yang ini ya, yang di BKKBN. Oke, perkenalkan namaku Kiki. Gak usah manggil ibu karena kita satu umur, sebenarnya seumur. Beda setahun, nolnya gelinding mungkin. Aku Kiki di Humas BKKBN. Selamat datang buat teman-teman mahasiswa semuanya. Aku senang banget hari ini kedatangan teman-teman dari mahasiswa dari banyak universitas ini. Tadi aku lihat ternyata ada yang dari UI, Trisakti, BSI, UHAMKA, UPN, seluruh Jakarta kayaknya ada ya. Alhamdulillah nih sekalian juga kalian bisa kenalan nih sama teman-teman nih ya, yang cewek cowok semuanya pada bisa kenalan. Mungkin nanti kedepannya kalian juga bakalan sering kontak-kontakan, mungkin bisa ya. Senang sih hari ini BKKBN kedatangan teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih udah datang teman-teman. Panggil aku Kakak Kiki aja ya. Teman-teman sih biasanya manggil aku Kiki Panda. Ya, karena aku ya you know lah, aku besar dan tinggi seperti panda dan panda itu imut banget, lucu banget, jadi aku senang dipanggil panda. Oh ya, aku panggil teman aku nih, Kakak Ima, maju dong Kakak Ima. Sini Kakak Ima, ini teman aku namanya Ima. Riki. Jangan generasi kita juga. Oh, Riki. Tahu ayat cinta. Elsa, temennya Anna. Oh iya. Sukaan anak aku kali. Yoga, kembaran. Yoga. Cuma yang satu kurus, yang satu gitu ya. Satu kampus Ini? jangan-jangan. Bontok. Bontok. Oh, aduh ya, sorry ya, Bontok pakai masker, nggak kedengeran. Kamu siapa? Tita. Oh iya, Tita, Didi. Kamu siapa? Quinta, cantik banget. Oh, Queen. Oh, Queen beneran. Ada Queen, ada Elsa. Queen Iya, Elsa. bener. Sama saya Dinda. Kalau kamu? Rehan. Oke. Baik. Jadi pas ya 10 orang ya Pan. Sengaja kita panggil memang nggak terlalu banyak-banyak amat biar Iya. dialognya lebih interaktif Dan lebih dalam lagi ya pas teman-teman. Iya. Nah, oke. Oh, satu ini dari anak magang Raihan Pak. Nanti kebetulan nanti bakalan ada lagi ya 2 orang lagi, mungkin karena kejebak macet, jadinya mereka bakalan nyusul. Ya. Oke, kita mulai aja nih ya caranya ya. Nanti ini kita bakalan, kalian bisa lihat-lihat juga di YouTube kita ya nanti ya di Humas, di Humas BKKBN rekamannya ya. Di subscribe ya adik-adik. Iya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Biners. Hai, ketemu lagi sama saya Kiki Dan saya Ima. Kita ada di Ngopi Mas episode ke-16. 16. Acara kita kali ini sedikit berbeda ya, Biners. Yes. Kenapa? Kali ini kita bakalan diskusi santai sama teman-teman dari mahasiswa di Jakarta, ya. Teman-teman remaja tentunya, ya kan? Iya, biar kita jadi remaja juga. Iya, biar kita remaja tua. Ya, Iya. Mbak. Jadi biasanya nih Ngopi Mas itu kita pakai Zoom gitu, online. Jadi sekarang agak berbeda karena kita panggil teman-teman langsung ke sini untuk interaktif sama kepala Biro Umum dan Humas. ya. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang apa nih, Kak Ima? Kita bakal ngomongin tentang mengapa remaja perlu tahu stunting. Kenapa sih? Kita perlu tahu stunting? Kenapa sih ya? Apa sih stunting? Terus Stunting. apa sih hubungannya sama kesehatan reproduksi juga? Remaja. Kesehatan reproduksi remaja buat teman-teman remaja. Jadi stunting itu ternyata bukan buat ibu-ibu aja. Iya, ternyata. Atau bukan buat pasangan yang udah menikah. Ternyata remaja ini justru penting juga untuk tahu. Dan malah justru remaja penentu dari si stunting ini. Iya, benar banget. Ya. Nah, jadi udah ada narasumber kita yang kompeten banget. Jadi Bapak ini sudah lama berkecimpung di dunia remaja, kesehatan reproduksi, terus program-program BKKBN lainnya ya seperti kependudukan juga gitu ya. Dan
kebetulan beliau sekarang ini di Biro Umum dan Humas nih, ya Bapak Humasnya BKKBN lah. Iya. Nah, mari Kita bacakan dulu CV-nya. CV-nya ya. Jadi Bapak ini namanya Bapak Putut Triatno, lahirnya di Pasuruan. Ya, Bapak Putut DRS Haji Putut Trianto MK. Beliau lahir di Pasuruan tanggal 16 April 1966. Kemudian sekarang beliau ini di Biro Umum dan Humas. Beliau pendidikan terakhir itu S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada tahun 99. Dan kebetulan tesisnya, penelitiannya lebih ke kesehatan reproduksi remaja ya Pak? Iya. Jadi udah ngerti banget. Jadi pas banget hari ini kalau Bapak Putut ini ngobrolin ke teman-teman tentang kesehatan reproduksi dan stunting. Udah itu riwayat pekerjaannya nih. Pak Putut sebelumnya di awal-awal karirnya menjadi penyuluh KB. Jadi teman-teman ada yang pernah dengar nggak tentang penyuluh KB? Pernah ya? Iya, jadi benar-benar yang lapangannya ketemu dengan masyarakat. Mungkin ini karena dia tahu bidan nih, salah satu teman Oh kita. gitu. Bidan. Kalau ini teman-teman yang lain nggak tahu nih Kak, penyuluh KB apa sih? Jadi kita tuh punya penyuluh KB yang menyuluhkan tentang keluarga berencana, kependudukan dan pembangunan keluarga itu langsung ke masyarakat, itu seperti kader-kader gitulah untuk kasih tahu, Bu, KB-nya ini loh, Bu, KB-nya ini loh, mana sih yang cocok buat ibu? Cara pakai kondom. Ya, mungkin kalau teman-teman masih awam ya masalah kondom, alat kontrasepsi, kayaknya kayak tabu banget ya ngomongin itu ya nggak sih? Apalagi kan teman mahasiswa ya. Gimana sih kalau pasti kayak mahasiswa ngomongin itu gitu? kayak terus yang ketawa, ih geli-geli gitu ya kalau ngomongin kayak gituan ya. Tapi kalau di BKKB enggak, kita nggak boleh tabu ya ngomongin itu, karena itu penting untuk kalian tahu gitu. Apalagi untuk masa depan kalian. Oke, next kita nggak usah banyak ngomong lagi nih. Kayaknya udah siap nih belakang kita nih. Iya, langsung aja Pak. Langsung aja kepada Bapak Putut, kami persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya, jadi sekalian ya. Perkenalan singkat tadi sudah ya. Jadi nanti saya akan coba dengan sistem kita berinteraksi. Jadi bukan saya jadi ngomong, tapi kalian saya harapkan bisa juga berpartisipasi untuk kita saling berinteraksi. Karena memang metode ini saya alami ketika saya waktu bertesis dulu, itu justru yang paling efektif untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja ya, terutama tentang kesehatan reproduksi ya. Ini kalau pakai masker memang sebenarnya ekspresi ya, kelihatan ekspresinya kan nggak apa-apa, gitu jauh jaraknya ya. Mudah-mudahan tidak ada penularan virus COVID-19 ya. Baik, sepintas ya tadi diperkenalkan oleh Mbak Kiki sama Mbak Ima. Saya juga pengen kenalan ini, kalau maksud tak kenal atau tak sayang katanya itu kan ya. Mana tadi absennya tadi. Yang Gelsa mana Gelsa? Oh Gelsa. Kita sekarang mahasiswa semester berapa? Semester 7. Prodinya apa? Manajemen. Oh, jadi dari mana nih? Dari Trisakti ya? Trisakti, oke. Trisakti itu kampusnya yang di mana, yang di dekat rumah Garna ya? Bukan? Grogol. Oh. Sebab kalau saya ke bandara mesti kelihatan yang sebelah kanan itu kan ada kampus Trisakti sama kampus Taruman Negara ya. Jauhan. Kecilkan aja, jangan dipotong. Kecilkan. Elsa Junior, kemudian Aldrich Walton. Aldrich ini dari Trisakti juga ya. Semester berapa sekarang Aldrich? Semester 5. Kelihatan tuh udah semester 9 persepsi ya. Jadi misalnya kalau Kasupak perbekalan dan logistik gitu itu baru ngurusi Alpon. Nah, tahu Alpon apa saja? Kurang tahu, nanti saya jelaskan putar ya. Queen Irma, ini kingnya mana kingnya? Queen ini kan ratu ya. Queen ini asli orang mana?
Gudeg sama ketemu rendang ya. Sukanya apa kopinya? Iya. Wah, traveling ya, wah asik gitu jalan-jalan. Boleh dong nanti saya ikutin jalan-jalan juga gitu kan. Ya sudah jalan-jalan kemana aja ya kan? Ya sudah di tempat-tempat yang sudah dijalani. Oh, masih belum jauh aja. Paling jauh Lampung. Oh, paling jauh Lampung. Lampung di mana? Di Wekam? Di? Di Lampung Selatan. Oh, di Lampung Selatan. Oke deh. Kemudian Nadita Tricahya. Ya betul. Nadita Tricahya. Oh, sebentar tadi yang poin tadi dari Poltekkes Jakarta 3. Itu yang di mana itu? Yang di Saya di Pulau Mas, Pak, Kebidanan Cipto. Oh, di Yang profesi. bukan yang di Kepto, yang di Kepto tuh di belakang ada kampus juga. Yang di mana? Yang di apa? Rumah sakit Kepto. Oh iya, rumah sakit Cipto juga ada Pak, itu kalau mau belajar dengan dokter-dokter. Dari belakangnya ada kampusnya. Saya dulu soalnya kan pernah juga keluyuran ke situ. Oke, kemudian Nadita, panggilannya apa Nadita ini? Dita. Pakai lady nggak? Tahu apa ya? Kita pakai lady nggak? Dita Leni. Apa itu? Mana orang Jawa? Dita Leni itu. Dita Leni itu diket ya. Dita. Dari transaksi juga prodinya apa Dita? Desain grafis. Desain grafis. Wah ini pinter gambar ini pinter. Nanti saya minta ini mas apa? Ada bikin desain untuk gambar-gambar juga. Saya dulu juga kepingin anak saya jadi desain grafis, tapi kemudian di sistem informatika. Sudah sekarang sudah tamat, sudah kerja. Kemudian Reki, betul Reki ya? Riki ya, oh pakai IE, Riki Fahri Rul. Riki Fahri Rul, oke Rul juga dong? Aneh bukan. Dari UHAMKA, semester berapa Rul? Semester 7. Prodinya apa? Ilmu komunikasi, ya. Ilmu komunikasi tadi jangan tukar demo ya, jangan demo. Nanti terjadi provokator demo kan. Oke, kemudian ini juga Riki Tri Arianto. Oh, sama-sama gue Riki yang dia. PSI apa nih? Dari PSI apa siapa ini? Bina Sarana Informatika. Jurusan apa kamu prodinya? Broadcasting, wah ini mau jadi reporter atau jadi sutradara apa yang kamu ngertikan? Iya, sekarang banyak ya media televisi yang mungkin memerlukan tenaga seperti Anda ya. Televisi udah banyak ya, mungkin di sana kalau mau berkiprah ya bisa belajar di sana. Ini sudah makan, sudah berapa sekarang? Baru lulus, baru selesai. Padahal kecil baru selesai, ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang sudah coba-coba ngelamar di mana? Belum Pak. Belum. Baru mau coba. Oh baru mau coba. Ya. Jangan coba-coba. Kalau yang bikin anak itu yang coba-coba, yang bikin anak itu ya, direncanakan itu sekarang itu ya. Kemudian Muhammad Triyuwanto. Iya, Muhammad Triyuwanto dari UNAS. UNAS yang di Kecamatan ya? Iya Pak, benar. Tangga saya dari situ, saya juga di daerah situ lah kira-kira. Ya, prodi apa? Panggilannya apa nih? Yanto, Tri apa? Wanto. Iya. Oh, pakai prodi apa nih Yanto? Wanto? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Apa yang temennya si itu udah? Semester berapa kan? Semester 3 Pak. Semester? 3. Oh baru 3. Iya Pak. Perasaan aku udah semester 10 kamu. Memang masuknya lambat ya kemarin. Nah, banyak kerja mungkin kerja dulu, tapi mana? Gapier Pak. Hah? Gapier. Gapier itu apa? Kayak untuk ditunda. Gapier. Iya, ditunda itu sampai setahun. Oh, Buat fokus ke ini apa? sayang kalau sudah tunda. Itu malah sekarang itu dipercepat. Kuliah, anak saya itu 3,5 tahun selesai kuliahnya. Umur
19 tahun anak saya sudah tamat S1. Umur 19 tahun. Umur 21 saya sudah tamat S2. Ini bukan pamer ya, bukan. Cuma untuk menyemangati kalian. Baik, kemudian Yoga Pratama. Nah, ini Yoga Pratama dari UNAS juga. Prodinya apa Yoga? Komunikasi jurnalistik. Komunikasi jurnalistik. Ini kalau wartawan juga nih, ini bisa nanti belajar sama teman-teman Pranata Humas. Ya. Kemudian siapa nih? Kan saya. Nah, terus mata sudah mulai berdarah ya, Pak. Kansa Nurus Saban. Mana orangnya? Saya kira laki-laki dari kampusnya. Dari UI yang di Depok. Oh, prodinya apa? Administrasi perkantoran. Terus mengurusi surat-suratnya perkantoran. Sudah semester berapa Kansa? Semester 5. Sudah pernah makan atau gimana, atau dimakankan, atau sudah pernah dikerjain? Karena saya juga alumni dari UI, yang pertama dari psikologi UI. Kemudian Raihan ya, Ya Pak. UPN Jakarta. Ya. Oke, saya panggilnya apa ini ya? Ini karena seumuran anak saya semua nih. Panggil adik-adik aja ya. Biar saya kegiatan masih muda lagi gitu. Oke, sekarang itu kita bicara dulu secara global dulu bahwa BKKBN punya program namanya program Bangga Kencana. Pernah dengar program Bangga Kencana? Belum, pasti belum. Bangga Kencana itu adalah singkatan. Bangga itu adalah pembangunan keluarga. Ke-nya itu kependudukan, cananya adalah keluarga berencana. Ya. Dulu ya, sebelumnya itu namanya program KKBBK, cuman kemudian agak susah apa sih KKBBK, maka untuk mempermudahnya disingkat dengan Bangga Kencana. Bangga Kencana itu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Itu adalah merupakan tugas ataupun fungsi dari BKKB saat ini ya. Kemudian di belakang hari ya, kita mendapatkan atau BKKBN mendapatkan mandat dari Bapak Presiden, yaitu menangani tentang stunting ya. Itu diucapkan Pak Presiden itu waktu itu ya, pada waktu rapat kerja nasional program Bangga Kencana tanggal 28 Januari tahun 2021 di Istana Negara, bahwa kondisi Indonesia saat ini itu angka stunting masih tinggi, yaitu 27,67%. Ya. Beliau Bapak Presiden mengharapkan di tahun 2024 nanti itu diharapkan bisa turun angkanya menjadi 14%. Sebenarnya selama ini Indonesia sudah melakukan upaya-upaya ya, di berbagai kementerian dan lembaga, ya, tapi sepertinya belum bisa secara drastis menurunkan angka stunting. Ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 2020, sehingga itu menjadi hambatan tersendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Presiden menugaskan, memerintahkan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Ya. Kemudian juga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Oke, pernah dengar stunting nggak? Pernah. Saya ingin tahu apa itu stunting. Mbak Gesa, pernah dengar? Hah? Nggak pernah dengar. Kalau Atrik, apa coba? Coba mic-nya dong, mana mas? Ke belakang tuh. Gak usah takut, gak usah ini. Jadi kita ngomong aja. Nanti kita akan berusaha untuk curhat-curhatan. Stunting itu yang Apa coba? Yang saya tahu stunting itu kekurangan gizi sih Pak.
pertumbuhannya jadi terhambat. Ya, pertumbuhannya. Oke, kurang gizi, pertumbuhan terhambat. Ada yang melengkapi? Ya, wah ini kalau bidan tahu mungkin ini pasti tahu bidan nih. Ya. Oh, dimati sih ya. Izin menjawab Pak. Ya. Stunting itu secara harfiah kan kalau stunt itu pendek. Nah kalau stunting di Indonesia itu keadaan di mana anak-anak berukuran pendek dibanding dengan umuran seumuran mereka seperti itu, dan hitungannya itu dari tinggi badan per umur. Ya. Gitu. Hanya pendek kira-kira? Kamu pendek stunting? Iya, Ini Pak. pendek apa stunting? Karena pendek itu kan kadang-kadang genetik juga ya Pak. Iya. Jadi untuk stunting itu ada salah satu lagi yaitu kognitifnya Pak. Jadi kepintarannya itu juga di bawah rata-rata seperti itu. Oke, satu lagi kepingin yang betul-betul bisa lengkap, bisa merangkum dari Aldrin, dari Queen, bisa ada yang bisa melengkapi, ya. Sudah benar, jadi dari keduanya tadi sudah benar, ya. Tinggal menambahkan satu saja yang poin yang saya kembali. Nanti dapat ada doorpress kita ya, nanti ada doorpress, ya. Jadi setiap kali yang saya tanya nanti akan mendapatkan doorpress. Ya. Oke, dan saya tahu si Mas Wiyanto, Mas kurang tahu, kamu kurang mendengar ya. Kalau ini Mbak Nadita, ya, belum pernah dengar. Ya, ya. Oke deh. Jadi stunting itu adalah kondisi ya kekurangan gizi kronis secara berangsur atau dalam waktu yang lama ya, yang mengakibatkan pertumbuhan secara fisiknya itu tidak normal dan pertumbuhan secara psikisnya juga terganggu atau tidak normal. Jadi itu tidak hanya fisik. Kalau fisik jelasnya adalah pendek memang, itu adalah ciri khasnya. Tapi juga otaknya itu nggak berisi. Ya, kalau bahasanya kalau seperti padi itu apa namanya? Padi isbinya itu apa namanya? Kompok. Jadi artinya bahwa secara fisik pertumbuhan fisiknya itu adalah tidak normal atau pendek, tapi secara psikologis atau secara psikisnya itu juga otaknya tidak berkembang secara normal. Itu adalah nama stunting. Sebabnya apa? Tadi disebutkan kurang gizi. Ya. Kapan pun gizinya? Itu ketika pada waktu hamil ibunya, ya, atau ketika sudah lahir sampai dengan umur 2 tahun atau 24 bulan. Itulah akan terjadi kondisi yang tadi. Ya, apakah seorang bayi itu dikatakan stunting atau tidak? Nanti kalau sudah di atas 2 tahun itu akan susah untuk bisa disembuhkan ataupun dipulihkan kondisi stuntingnya. Nah, oleh karena itulah remaja ini perlu tahu ya bagaimana mencegah. Sekarang itu mencegah, bukan mengobati. Kalau mengobati nggak bisa, ya stunting itu nggak bisa diobati, tapi dicegah bisa. Kuat banget suaranya. Ya, jadi dicegah bisa, tapi diobati tidak bisa. Bagaimana cara mencegahnya? Ini yang penting. Anak remaja Indonesia harus tahu bahwa stunting ini akan mengancam kehidupan generasi yang mendatang, apalagi ketika tahun 2045. Apa 2045 itu? Ketika apa? 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka atau 1 abad Indonesia merdeka. Maka saat itu Indonesia harus atau paling tidak adalah menjadi negara dengan negara yang unggul yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, kemudian pendidikan yang cukup tinggi, kesejahteraan masyarakat meningkat dan sebagainya. Itu adalah manusia unggul nanti di tahun berapa. Nah, untuk menjadikan ataupun membentuk manusia unggul saat ini sebenarnya akan dilakukan itu. Nah, kondisi saat ini kita masih dihadapkan pada tadi kondisi stunting Indonesia masih cukup tinggi. Sementara di negara-negara lain itu terutama ya di negara ASEAN lah, Singapura, Malaysia dan sebagainya itu angkanya sudah di bawah 20%. Indonesia masih 27,67%. Bapak Presiden menargetkan
di tahun 2024 menjadi 42%. Nah, ini sebagai informasi itu. Nah, kemudian saya tanya lagi, ini baru ada doorpress-nya nih, ada hadiahnya. Siapa yang bisa jawab ya? Ya. Kira-kira berapa sih usia ideal seorang wanita dan seorang laki-laki untuk menikah dan hamil? Ya. Ayo, laki, Queen. Nah, ini kayaknya usia ideal ya. Coba anu doorpress-nya disiapkan. Ya. Berapa usia ideal seorang wanita untuk hamil dan menikah dan hamil, dan laki-laki berapa? Izin menjawab Pak, kalau Ya. untuk perempuan itu usia idealnya itu 20 sampai 24 tahun Pak, 20 ke atas perhitungannya. Ada kata-kata minimal, ya. Ada ideal itu ada minimal. Jadi kalau masing-masing terserah aja, tapi minimal berapa dan laki-laki berapa? Minimalnya 20 tahun untuk perempuan Pak, karena organ reproduksinya sudah berkembang dengan matang. Terus Kalau untuk laki-laki, sekarang kamu berapa? kalau saya sudah berumur 21 Pak. Sudah berarti udah mulai syarat ya. Terus laki-laki? Kalau untuk laki-laki umur 25 tahun minimalnya Pak. Iya. Karena sudah siap secara psikis dan fisik serta mapan kemungkinan. Oh gitu ya. Mapan. Tapi ada yang belum bisa apa-apa juga gitu kan. Ya. Kira-kira benar nggak ini Mbak Ulan? Jadi Mbak Queen ini jawab 20 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Kalau program kita ini sebenarnya programnya belum pas betul sebenarnya itu. Kira-kira gimana? Dikasih aja deh ya, kasih aja nih. Karena mau jawab Pak. Iya, nanti siapa yang menjawab, mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Ya. Di foto dulu Mas Adam, ya. Iya, ini Pak, ini. Oh, ini perlu dokumentasi nanti masuk ke TV lagi nanti ya. Masuk di YouTube. Iya, oke, thank you, terima kasih ya. Ya, jadi sebenarnya program BKKBN itu namanya program pendewasaan usia perkawinan ya. Itu bagaimana remaja-remaja kita itu betul-betul merencanakan ya, atau direncanakan ketika mau menikah. Ya, oleh karena itu BKKBN mempunyai program sekarang dengan nama Genre. Pernah dengar Genre? Generasi Perencana dan kegiatan dalam melalui PIK, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ya. Nah, kita berikan pemahaman kepada remaja bahwa kalau ingin menikah, pertama harus direncanakan. Secara fisik ataupun secara umur ya, itu menikah umur 21 tahun untuk perempuan minimal dan laki-laki 25 tahun. Kenapa? Ini penting kenapanya. Kenapa kok 21 Pak? Kenapa kok 25 ya? Menurut ilmu kesehatan bahwa seorang wanita ataupun organ tubuh wanita itu ketika masih di bawah 20 tahun itu adalah proses pertumbuhan. Artinya belum sempurna alat reproduksinya. Apa itu reproduksi? Yang bidan aja tahu, yang ekonomi sama komunis. Kalian semua punya alat reproduksi ya, laki-laki perempuan itu nanti disebut nanti ya, ketawa semua. Saya kalau menjelaskan alat reproduksi laki-laki seperti ini, alat reproduksi perempuan seperti ini, ya ini. Kemudian pertumbuhan bagaimana? Nah, alat reproduksi wanita terutama karena wanita itu yang akan hamil dan melahirkan itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Karena kalau belum saatnya, ya belum saatnya itu adalah belum waktunya ya gitu ya. Belum saatnya atau belum waktunya untuk hamil, tapi kemudian dia dipaksa terhamil, maka di situ akan terjadi resiko-resiko. Apa resikonya? Ya. Pertama bisa perdarahan, ya. Kemudian kedua bisa bayinya lahir dengan berat badan rendah atau BBR. Ya. Kemudian ketiga kemungkinan juga risiko terjadi kecacatan kepada si bayinya. Dan kemungkinan yang lebih parah lagi, keempat adalah bisa menimbulkan kematian bagi si ibu ataupun si bayinya. Ini adalah risiko-risiko ketika seorang wanita terpaksa hamil belum saatnya, belum waktunya. Ya.
Oleh karena itu angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tinggi itu karena angka pernikahan di Indonesia itu masih tergolong di bawah 20 tahun rata-rata masih rendah gitu. Ya, terutama di wilayah Jawa Barat itu umur 18 tahun sudah nikah semua. Nanti umur 22 tahun cerai lagi itu. Sekarang tuh banyak kan ya perkiraan usia muda ya. Kemarin saya dapat berita di Cianjur dan Sukabumi ada daerah-daerah yang sering terjadi pernikahan usia muda termasuk Indramayu. Wah, ada itu kan Indramayu kan. Orang Indramayu itu kalau sudah janda 3 kali, wah bangga dia itu. Udah berapa kali menikah? Udah 3 kali. Wah, hebat itu. Orang janda kok hebat orang gitu. Mereka ya nggak tahu lah itu budaya ya mereka tadi. Nah budaya itu harus dikikis, harus diberikan pemahaman bahwa manusia itu sebenarnya kan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sesuai dengan status dan pertumbuhannya serta perkembangannya memang seperti itu. Jadi kalau dipaksa harus pada saatnya belum waktunya maka timbul tadi risiko-risiko tadi itu. Ya. Nah ini adalah upaya bagaimana kita ingin mencegah terjadinya namanya tadi karena usia itu menentukan juga terhadap stunting. Jarak kelahiran juga akan menentukan terhadap stunting seorang bayi, ya, termasuk juga terlalu. Nah, nanti kita dapat terlalu yang harus dihindari. Saya ingin tahu, saya pernah dengar nggak? Terlalu muda, jangan terlalu apalagi, ya. Nah ini, coba ada yang mau dilanjutkan nggak? Ada 4 terlalu yang harus dihindari oleh seorang wanita atau laki-laki ketika dia mau hidup berkeluarga, berumah tangga. Ya, ada pernah dengar? Tak pernah dengar, apalagi sih. Yoga gimana? Tahu nggak? Hah? Belum tahu. Belum tahu. Aduh, sudah nanti sih seperti ini Kansa. Gimana? Pernah dengar? 4 terlalu yang harus dicegah? Ya, oke. Untuk bisa menjadi keluarga yang sehat ya, secara fisik maupun secara non fisik ya, termasuk bagaimana nanti bayi yang akan dilahirkan sehat, kita harus bisa mencegah 4 terlalu. Pertama ya, jangan menikah dan hamil terlalu muda. Berapa usianya? Ya, itu kurang dari 20 tahun. Ya. Undang-undang pernikahan atau perkawinan sekarang itu memang membolehkan ya seorang anak laki-laki perempuan menikah di usia berapa? 19 tahun ya. Dulu 16 untuk wanita, sekarang sudah direvisi zaman dari 16. Jadi laki-laki 19, perempuan juga 19 ya. Maka untuk mencegah terjadi tadi hal-hal yang teringinkan, itu sebaiknya menikah jangan atau kurang dari 20 tahun. Menikahnya 20 tahun, nanti hamilnya 21 tahun. Ini perencanaan. Pak, apakah nggak boleh nikah? Boleh aja nikah, hak asasi ya, silakan masing-masing. Tapi kita juga ada hukum negara dan juga hukum sosial, ya. Norma-norma sosial yang harus kita ikuti. Nah ini yang sering anak muda-muda kita nih, mudah-mudahan tidak terjadi dalam mudah-mudahan ya. Ini kadang-kadang karena pergaulan ya, karena situasinya atau keluarganya atau keluarga broken dan sebagainya, sehingga terjadilah kehamilan di luar nikah. Nah ini yang mengakibatkan tadi seringnya ya bisa jadi putus cerai dan sebagainya. Itu yang pertama, hindari terlalu muda, jangan hamil dan terlalu muda. Yang kedua hindari adalah terlalu dekat jaraknya ya. Berapa Pak idealnya untuk hamil antara anak pertama dengan kedua sebaiknya? Ada yang tahu berapa? Berapa? Kalau saya dari BKKP lebih dari itu 2 tahun itu memang adalah minimal, tapi idealnya adalah 3 sampai 5 tahun ya. Jarak kelahiran antara anak pertama dan kedua atau anak kedua dan ketiga itu idealnya adalah 3 sampai 5 tahun. Kenapa?
Pertama adalah supaya memberikan kesempatan kepada si ibu untuk bisa reproduksinya itu pulih kembali. Ya. Ibaratnya mesin kan kalau diproduksi terus kan itu bisa shock gitu kan. Gitu. Jadi harus istirahat gitu dulu kan. Yang kedua adalah bayi, jadi kesempatan mengurus bayinya supaya bayinya tumbuh kembangnya lebih sehat, lebih pintar, maka ada cara itu. Yang ketiga adalah supaya tidak terjadi kecemburuan antara anak pertama dan kedua. Kasusnya begini, anak pertama baru mulai bisa jalan, umur 1 tahun gitu kan, ibunya udah hamil lagi. Ketika anak pertamanya baru mulai bisa ngomong atau bisa jalan-jalan, anak kedua lahir. Sehingga apa? Anak pertama ini kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Jadi ibunya lebih anak yang bayi tentunya kan itu kan. Nah di sini terjadi kecemburuan sehingga anak pertama ini kadang mencari kasih sayang sendiri, entah kalau bapaknya perhatian enak bagus itu, tapi kalau bapaknya mungkin sibuk juga dengan pekerjaan lainnya, sehingga anak ini ya udah dengan pembantu aja biasanya. Kalau punya pembantu, kalau nggak punya pembantu ya udah dengan orang lain gitu. Ini terlalu dekat dihindari. Yang ketiga terlalu apa? Hah? Ada yang ingat? Terlalu muda jangan, terlalu dekat jangan, terlalu tua jangan. Berapa usia tua Indonesia? Ukurannya yang tidak dianjurkan untuk hamil. Ya, ini kayaknya orang kepidana yang lain. Ya. Tapi yang lain juga nanti harus paham ya, terutama wanitanya. Karena hamil di usia lebih dari 35 tahun itu juga berisiko, sama dengan yang terlalu muda tadi. Kenapa? Karena usia-usia sudah di atas 30, 35 tahun kan lagi ya, itu wanita biasanya sudah mulai mengidap beberapa penyakit. Misalnya ya, ada darah tinggi, ya, ada misalnya diabetes, ada mungkin varises, ada mungkin jantungan, ada mungkin yang lain sebagainya. Nah, ketika hamil kemudian terjadi penyakit tersebut, itulah resiko akan terjadi. Bayangkan ketika mau melahirkan, ini ilmu kebidanan tahu kan? Tahu-tahu tensinya 180, misalnya atau 200/100 sekian, itu kan berbahaya. Jadi akan berbahaya bagi ibunya termasuk bagi bayinya. Oleh karena itu memang hamil di usia lebih dari 35 tahun ini dihindari. Termasuk juga alat reproduksinya itu sudah mulai mengeras, dalam arti tidak elastis lagi. Sehingga ketika lahir dengan normal, maka bisa jadi terjadi perdarahan, ya, kontraksi dan sebagainya. Itu akan menyebabkan bisa kematian bagi ibunya atau juga bisa menjadi kematian bagi ibunya. Itu maka dihindari ya. Terlalu yang keempat apa? Tadi terlalu muda dihindari, terlalu dekat dihindari, terlalu tua dihindari. Yang keempat? Terlalu apa? Aduh. Riki, kamu yang diam aja apa? Gak tahu. Oh. Kita hindari atau dihindari adalah terlalu banyak atau terlalu sering. Bayangkan anaknya sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai lupa bapak ibunya. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Udah tahu nama. Siapa yang bantu Juleha? Lupa namanya karena terlalu banyak ikutnya. Nah, iya. Putus ini. Bentar Pak. Yakin belum? Kamu nomor 25 mekan gitu. Doain aja. Anak saya sekarang umur 26 gak mau ya, mau 1, kawin. 2, 3. Ya, oke. Masih. Baik semuanya ya, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan atau usulan kira-kira? Itu tanya akhir. Ya, tanya dapat ruang saku nggak? Iya, sebelum izin bertanya, kalau tadi yang saya tangkap kan untuk stunting ya, stunting itu kan ketika ibu hamil dianjurkan untuk
makan itu berpengaruh nggak sih kepada stunting? Oh, gitu ya. Oke, ya. Jadi ketika sebelum pembuahan, artinya kan sebelum hamil ya, itu memang sebaiknya laki-laki juga memeriksakan diri, terutama untuk sel spermanya. Ya. Menurut ahli kesehatan, termasuk menurut Pak Hasto, Kepala BKKBN, beliau nih, Kepala BKKBN, itu bahwa setiap 1 miligram sperma itu minimal harus mengandung 20 juta sel. Nah, ketika semprotan pertama itu minimal ada sekitar 150 juta sel baru bisa sehat, itu bisa menghamili seorang wanita. Tapi kalau kurang dari itu dimungkinkan akan susah bisa ketemu dengan sel telur. Karena pertahanan seorang wanita juga itu sangat ketat. Baru ketemu terus mati. Kenapa juga inilah kekuasaan Allah dan Tuhan ya. Dari sekian juta sel itu yang jadi satu ataupun dua misalnya kayak gitu. Ya. Itu harus. Karena itu memang sel sperma itu harus sehat. Nah, ketika juga tadi pada waktu di menjelang pernikahan, kemudian saat juga istrinya hamil, itu sebaiknya juga laki-laki jangan mengkonsumsi alkohol, jangan mengkonsumsi rokok, jangan bagi narkoba ya. Itu akan mengganggu terhadap pertumbuhan si bayi. Apalagi dalam proses-proses pertumbuhan tadi ya. Kalau sudah bayinya umur 7 bulan saya barangkali tidak. Tapi kan di bulan-bulan pertama itu kan harus dalam pembentukan janin ya, simbol janin ya, embrio. Itu sangat diperlukan bahwa sel sperma harus betul sehat. Oleh karena itu tetap laki-laki juga harus memeriksakan diri kesehatannya. Di samping tadi wanita, kalau wanitanya memang dari makanan. Laki-laki juga supaya sehat juga dari makanan juga sebenarnya kan itu. Dan setiap minggu kan mesti laki-laki harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu bisa keluar sendiri, bisa dikeluarkan dengan sendiri. Ya, kalau perempuan kan setiap bulan harus menstruasi keluar. Kalau laki-laki juga begitu. Nanti melalui mimpi yang akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau udah keluar nanti bisa dikeluarkan sendiri. Oke itu ya. Jadi tetap ya. Saya kira itu jawabannya ya. Masih ada lagi? Cukup? Oke. Saya Pak. Oh, ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Putut. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya terkait ciri-ciri anak lahiran dalam keadaan kondisi stunting ya. Apakah ada pertanyaan saya, apakah ada cara khusus bila mana anak itu sudah terlahir dalam kondisi stunting Pak? Bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana kita melakukan edukasi serta mensosialisasikannya terhadap bayi yang terlahir dalam kondisi terlanjur dalam kondisi stunting Pak? Mungkin seperti itu yang saya Pak. Untuk deteksi awal atau paling awal pemulaan itu ketika lahir itu diukur panjangnya ya, itu minimal 48 cm. Kalau kurang dari 48 cm itu ada indikasi stunting, ada indikasi. Meskipun kita belum pasti, tetapi dari sisi ukuran WHO 48 cm ya, itu ukuran awalnya. Nah kemudian tentu juga ibunya kalau seperti yang tahu tentunya yang tahu pada datanya tentu adalah memberikan asupan gizi perhatian yang lebih kepada si bayi supaya nanti juga pertumbuhannya akan bisa cepat. Apalagi di usia balita barangkali ini yang sering saya alami atau pengetahuan secara umum itu anak sering olahraga yang berenang itu panjang otot badan. Jadi olahraga berenang itu bisa memberikan merangsang tulang-tulang kita itu untuk bisa lebih panjang lagi. Nah kalau sudah terlanjur bagaimana tadi ya? Ya tentu juga harus melakukan upaya-upaya pemberian gizi yang cukup ya, makanan bergizi ya. Kemudian juga ya jangan tadi makan kerupuk kecap aja kan. Ya ini kayak gitu. Jadi kondisi stunting suatu daerah atau di dalam seseorang itu ada faktor namanya faktor sensitif, ada
ada faktor spesifik. Faktor sensitif apa? Pertama adalah kondisi lingkungan yang tidak sehat, sanitasi yang kotor yang jelek, persediaan air minum tidak tersedia, kondisi rumah tidak ada jamban, buang air BAB sembarangan sebagainya. Ya. Kemudian kondisi lingkungan lainnya yang tidak sehat, itu kondisi yang disebut kondisi sensitif. Ya. Itu kalau tidak mendukung, bisa saja seseorang karena terlalu waktu masih bayi, sering diare, sakit-sakitan, ya, demam dan sebagainya, itu pertumbuhan beliau sudah ganggu. Ya. Itu faktor sensitif. Ada faktor spesifik tadi itu. Faktor spesifik adalah itu yang dicegah oleh BKKB. Pertama dari usia pernikahan tadi, jangan terlalu muda menikah. Karena kalau ini saya contohkan misalnya, kalau bibit, ya bibit atau bibit tanaman tumbuhan apa, yang saya itu kentang. Kentang itu normalnya kalau untuk bibit umur 4 bulan baru dipanen untuk bibit. Tapi ketika umur 3 bulan dipanen menjadi bibit, itu tidak bakalan hasilnya bagus. Ya. Makanya masih kecil-kecil nanti kentangnya tuh hasilnya. Ya. Sama dengan manusia begitu. Ketika juga manusia belum cukup umurnya, kemudian dipaksa untuk menikah hamil, maka dimungkinkan ke keturunannya pun juga kecil-kecil itu kan. Itu kemudian juga faktor lainnya yang spesifik tadi ya, itu jarak kelahiran ya diatur tadi. Jadi makanya 4 terlalu itu sangat penting untuk dicegah, untuk dihindari agar anak tidak tumbuh stunting. Setelah 4 terlalu kemudian juga tadi ASI ya harus diberikan. Itu betul-betul harus diberikan kepada si bayi, terutama di 6 bulan pertama ASI eksklusif itu. Nah itu hal-hal yang sangat mempengaruhi terhadap kondisi stunting seseorang ataupun di suatu wilayah. Ada faktor sensitif, ada faktor spesifik, ya. Itu saya kira ya. Kalau tadi udah terlanjur, tentu juga harus lebih intensif memberikan makan bergizi ya. Ya, kalau syukur-syukur ini sekarang kemiskinan itu sudah mempengaruhi. Di wilayah timur, terutama itu di NTT dan di Papua ya, dan Maluku. Ya. Orang-orang di sana ya, itu kan kemarin ada program dari pemerintah pemberian susu sama biskuit, ya. Dalam waktu dipakai susu. Tapi ketika dibagi kepada keluarga ya, bukannya bayinya yang dikasihkan susu atau dikasihkan biskuit, bapaknya pagi-pagi minum kopi dan campur susunya itu kan, udah tuh biskuitnya dicampur, oh enak sekali katanya. Ini bapaknya bukan bayinya, ya tetap aja tuh bayinya tetap ada stunting, kurus kering, isi karena kurang asupan makanan gitu. Jadi hal itu masalah perilaku ya, kemiskinan dan perilaku itu juga mempengaruhi terhadap kondisi stunting suatu daerah wilayah. Maka dari wilayah timur banyakkan itu ya, daerah kemiskinan sekarang masih ada NTT, NTB, Papua, Maluku itu yang sangat tinggi kondisi stunting. Oke, cukup. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dan salah-salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kira-kira ada yang masih baru tahu, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gitu ya. Jadi tahu kan ya, maksudnya tentang stunting, tentang apalagi tentang kesehatan reproduksi, ya kan? Terutama ternyata kesehatan reproduksi bukan buat cewek doang. Laki-laki juga harus. Gitu. Tadi kalian remaja nih ya, kan kita kan banyak banget di luar sana. Nah apalagi yang kemarin ada kasus-kasus viral ya, Iya. yang diperkosa ya ini ya bunuh diri ya maaf ya. Nah itu juga kita miris juga ya, ternyata masih banyak teman-teman kita yang masih mengalami kekerasan seksual. Iya, banyak banget. Dan kenapa mayoritas cewek? Tapi enggak juga sih, cowok-cowok juga sekarang gitu ya. Iya benar. Karena banyaknya orientasi seksual yang aneh-aneh gitu. Iya benar. Dosen-dosennya pun sekarang juga mulai. Nah, Iya. itu juga harus hati-hati. Makanya kenapa BKKBN itu menyerukan untuk pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual itu penting. Tapi bukan pendidikan seksual yang intercourse-nya ya, yang ininya kita mengajarkan buat teman-teman selalu tahu gitu loh. Kalau ini tuh ternyata tuh salah gitu loh. Jangan biasakan orientasi seksual yang menyimpang. Gitu. Jadi teman-teman udah punya benteng diri kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di samping kalian, itu kalian bisa melaporkan gitu. Karena kebanyakan yang kena kekerasan seksual itu ya
tidak tahu tentang orientasi seksual yang ini ternyata ini salah gitu kan, ternyata ini harusnya gak diperlakukan ke kita gitu. Kita ini kemarin di Sumatera Barat itu satu keluarga. Nah, itu yang satu pamannya, kakaknya, kakaknya itu mau melakukan seksual berasa. Wah, serem banget ya sekarang. Iya, serem banget. Jadi teman-teman, kalau kalian nemuin teman yang misalkan mempunyai masalah seperti itu, ayo speak up, ayo kita temenin gitu, jangan sampai ya terlambat ya. Kemarin gue aku sedih banget baca berita itu. Iya sih. Gue ya. Ya, terus teman-teman gini gimana sebelum datang ke sini udah pada tahu belum tentang usia menikah itu berarti seberapa? Coba Rokinan, kamu udah tahu belum sih sebelum mengikuti? Belum. Belum, baru tahu ini ya? Iya. Nah, jadi ternyata banyak juga Pan yang belum tahu. Iya, jadi alhamdulillah dengan adanya diskusi kita hari ini jadi pada tahu kan ya. Jadi nanti kita lulus mau ngapain? Iya, jangan Iya. langsung nikah gitu. Nah. Apalagi cewek-cewek nih, biasanya kan aku mau nikah cepet gitu kan. Gitu kan. Udah gitu minta-minta cowoknya nikahin gue gitu ya. Iya. Jangan, karir dulu. Karir dulu atau kalian ada urusan lain yang lebih penting mungkin sampai benar-benar mental kita tuh kuat gitu untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena masuk bahtera rumah tangga itu gak semudah yang kita Iya. pikirkan, gak sih? Udah gitu termasuk kekuatan rahimnya juga ya. Iya benar. Kalau di bawah umur 20 kan masih agak Iya. riskan. Ini tadi aku dengar siapa namanya yang pernah kamu Ricky Yoga mau punya anak 2, benar. Bukannya kamu pengikut Atta Halilintar yang anaknya 11 kan dia minta anaknya berapa tuh ya sama Aurel ya, ini jangan diikutin lah ya kayak gitu ya. Tapi anak muda sekarang banyak juga yang child free. Ya alhamdulillah tadi ada yang anaknya 1 gitu ya, mungkin pilihannya itu semua pilihan. Ya terserah aja sih mau berapa aja, asal ya pikir-pikir juga gitu. Kalau lebih dari 2 tuh gimana? Iya harus pikir, karena biaya pendidikan terutama itu sekarang sudah mulai mahal, bukan mulai mahal lagi tapi mahal ya teman-teman. Even kalau misalkan kalian itu nanti punya anak masuk di negeri pun pasti akan ada biaya-biaya lainnya. Jadi dari sekarang kalian berpikir-pikir dulu lah, kalau mau punya anak kalian harus benar-benar rencanain, kan kasihan anaknya ya. Udah. Oke. Ya mudah-mudahan nih nanti ada KKN nggak teman-teman di kampusnya, kayak kuliah kerja nyata gitu. Ada ya, mudah-mudahan dengan kalian punya ilmu dari BKKBN ini, dari Pak Putut tadi, kalian bisa tuh kasih tahu ke masyarakat nanti waktu kalian KKN-nya nanti Sama ibu-ibu ya kan, remaja-remaja di daerah yang iya. tempat kalian Kan kita juga ada genre tadi ya, kita jelasin. Mudah-mudahan dengan materi hari ini bisa berguna buat teman-teman sekalian. Teman-teman juga bisa posting mungkin nanti ya di Instagram atau media sosial kalian masing-masing nih udah dapet ilmu dari BKKBN ya tentang remaja, kesehatan reproduksi gitu ya. Oke, udah pada lapar ya. Iya. Kita udah nyediain di belakang ada Silakan sedikit kalau mau. cemilan, nanti kalau teman-teman lapar Langsung bisa atau minum kopi, minum coklat juga bisa. bisa ngobrol-ngobrol santai. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain kita senang banget gitu. Oke. Akhir kata nih kita kayaknya udah selesai acaranya. Terima kasih pada teman-teman semua. Terima kasih pada Pak Putut atas waktunya Pak sudah memberikan foto. Oh iya, foto dulu. Terima kasih juga Oke, buat sekarang kita teman-teman yang tutup aja hadir dulu. ya. Oh, kita tutup aja ya acaranya sebelum foto. Saya Kiki Panda Ada dan Ima. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ngopi Mas di Humas BKKBN YouTube-nya. Dan Jangan lupa di sampai subscribe ketemu ya. ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah kami mengikuti acara ini, kami menjadi tahu apa itu kontrasepsi dan umur pernikahan yang ideal untuk wanita dan pria. Ya, setelah kami mengikuti kegiatan sosialisasi dari BKKBN perihal stunting, pola pikir kami merasa terbuka
dan kami siap untuk mempersiapkan diri untuk menuju Indonesia Emas, karena untuk menuju Indonesia Emas butuh remaja-remaja yang berkualitas. Tengah.